Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baikani Cantika Amelia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai budaya organisasi. Yuk sama-sama kita simak. Poin yang pertama yaitu dimensi-dimensi budaya organisasi. Menurut Robin 1996, ada 7 dimensi budaya organisasi. 1. Inovasi dan pengambilan resiko. Contohnya, di Koperasi Mahasiswa UNRAM, anggota dibebaskan untuk berinovasi dalam menjalankan program kerjanya. 2. Perhatian ke hal yang rinci, yaitu para anggota diharapkan memperlihatkan kecermatan, analisis, dan perhatian kepada hal-hal yang rinci. 3. Orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen fokus pada hasil dan bukan pada proses. Hal ini berlaku sebaliknya di Koperasi Mahasiswa UNRAM, yang lebih mementingkan proses di dalamnya. 4. Orientasi individu, yaitu sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil dari orang-orang di dalamnya. 5. Orientasi tim, yaitu dalam melaksanakan program kerja dibentuk tim-tim kerja. 6. Keagresifan, yaitu anggota-anggota bersikap kompetitif, bukan bersikap santai-santai saja. 7. Kemantapan, yaitu derajat kemantapan individu terhadap keyakinan yang dibuatnya. Poin selanjutnya yaitu budaya organisasi versus iklim organisasi. Budaya organisasi fokus kepada norma-norma dan nilai-nilai yang mendasari perilaku dari suatu organisasi. Budaya merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar dirubah. Sedangkan iklim organisasi mengacu pada persepsi orang-orang dalam organisasi yang merefleksikan norma-norma, asumsi-asumsi, dan keyakinan. Secara garis besar, iklim organisasi dikelompokkan menjadi open climate dan closed climate. Poin selanjutnya yaitu mengubah budaya organisasi. Menurut Lewin, ada 3 langkah dalam perubahan budaya. Yang pertama yaitu pencairan atau unfreezing. Nah, aktivitas yang dapat dilakukan yaitu pembentukan tim, penyusunan program kerja tim, dan konsep perubahan, analisis masalah, dan pemilihan alternatif tindakan. Selanjutnya yang kedua ada perpindahan atau moving. Aktivitas yang dapat dilakukan yaitu penyampaian konsep baru beserta alasan pentingnya agar mereka yang terkait dalam pelaksanaannya tidak kembali kepada cara yang lama. Yang ketiga yaitu pembekuan atau refreezing. Aktivitas yang dilakukan adalah proses sosialisasi budaya organisasi yang baru, penciptaan nilai-nilai atau norma baru, dan monitoring perubahan serta upaya perubahan-perubahan. Poin selanjutnya yaitu memahami perubahan budaya. Perubahan budaya organisasi akan mengubah cara hidup dan napas suatu organisasi. Secara jangka panjang, hal ini akan membentuk cara pengambilan keputusan, penyelesaian pekerjaan, prioritas pekerjaan, dan interaksi antar anggota. Efek perubahan yang baik dapat dicapai jika seluruh bagian organisasi ikut mendorong perubahan budaya organisasi tersebut. Poin selanjutnya yaitu perubahan budaya melalui keunggulan bisnis. Adapun beberapa perubahan budaya yang terjadi melalui keunggulan bisnis, yaitu pertama, timbulnya semangat kerja dalam organisasi. Dan yang kedua, terjadi keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing merupakan bentuk strategi untuk membantu organisasi dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Indikator keunggulan kompetitif dibagi menjadi cost leadership dan strategi diferensiasi, yaitu keunggulan, biaya produksi, dan keunikan bisnis. Poin selanjutnya, mengapa harus budaya yang berubah? Implikasi keterlambatan perubahan budaya organisasi sangatlah bervariasi. Misalnya rendahnya moral staff, meningkatnya keluhan pelanggan, kehilangan bisnis dan peluang, rendahnya produktivitas, rendahnya respon terhadap perubahan, dan mengikisnya kinerja organisasi serta perilaku dan praktik tidak sehat di tempat kerja. Oleh karena itu, kuncinya adalah perubahan sebelum kondisi yang tidak diinginkan tersebut terjadi. Kapan budaya harus berubah? Yang pertama, ketika lingkungan sedang mengalami perubahan fundamental dan organisasi sangat didorong oleh nilai-nilai. Yang kedua, ketika industri sangat kompetitif dan lingkungan berubah cepat. Selanjutnya, ketika organisasi sedang-sedang saja atau menjadi lebih buruk. Yang keempat, ketika organisasi benar-benar diambang menjadi organisasi besar. Poin selanjutnya yaitu model perubahan budaya. Ada 3 model yang saya sebutkan di sini. Yang pertama, model perubahan Kreitner dan Kenicki. Dalam model ini ditawarkan kerangka kerja untuk menggambarkan kompleksitas perubahan organisasi. Perubahan ini terdiri dari beberapa komponen yaitu input, unsur-unsur yang hendak dirubah, dan output. Selanjutnya, model perubahan Kiyagi. Komponen perubahan antara lain adanya kekuatan perubah, mengetahui permasalahan yang hendak dirubah, proses penyelesaian masalah, dan mengimplementasikan perubahan.
Selanjutnya, modal untuk mengelola perubahan organisasi. Perubahan diprakarsai oleh kekuatan tertentu. Kekuasaan tersebut dijalankan di dalam organisasi oleh seorang agen perubahan. Itulah beberapa poin mengenai budaya organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.